Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Ardiansyah Rabani, NRP 16 2021-023 akan mempresentasikan mengenai transformasi digital PT KAI, identifikasi fungsi dan dampak penggunaan teknologi informasi pada transformasi digital PT KAI. PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia adalah badan usaha milik negara yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT KAI meliputi angkutan penumpang dan barang. Saat ini, PT Kereta Api Indonesia, Persero, memiliki 7 anak perusahaan atau grup usaha yakni KAI Service sejak 2003, KAI Bandara sejak 2006, KAI Komuter sejak 2008, KAI Wisata sejak 2009, KAI Logistik sejak 2009, KAI Properti sejak 2009, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia sejak 2015. Lalu selanjutnya, sejarah singkat PT KAI. PT KAI didirikan pada tanggal 28 September 1945 dengan nama Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKARI. Pendirian DKARI ini diawali dari pengambil alihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang puncaknya adalah pengambil alihan kantor pusat kereta api Bandung yang terjadi pada tanggal 28 September 1945. Pada tahun 1950, DKARI bergabung dengan perusahaan kereta api milik Belanda, yaitu Staatspoorwegen, dan berubah menjadi Jawatan Kereta Api atau DKA. 25 Mei 1963, DKA berganti menjadi Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Lalu mulai diperkenalkan juga lambang Wahana Daya Pertiwi yang mencerminkan transformasi perkeretaapian Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan kesejahteraan bangsa dan tanah air. Lalu pada tahun 1971, pemerintah mengubah struktur PNKA menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. Pada tahun 1991, PJKA berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka. Pada tahun 1998, Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas PT Kereta Api Indonesia atau Persero. Lalu selanjutnya perubahan yang dilakukan PT KAI. PT KAI terus melakukan transformasi terhadap pelayanan 12 tahun belakangan ini. Sejak 2009, PT KAI meningkatkan mutu dan pelayanan kepada pengguna jasa angkutan kereta api. Yang telah mereka lakukan diantaranya adalah memodernisasi sistem pertiketan, membuat aplikasi KAI Akses, melakukan peremajaan sarana, memperbaiki prasarana dan fasilitas pelayanan di seluruh stasiun, dan membentuk layanan kontak center 121. Selanjutnya, inovasi yang dilakukan PT KAI. PT KAI juga melakukan beberapa inovasi demi memberikan layanan terbaik, seperti membuat rail klinik, e-boarding pass, tiket vending machine, transaksi cashless, pembelian tiket, pembenahan konektivitas antar moda di stasiun, pengembangan kawasan Transit Oriented Development atau TOD di stasiun-stasiun melalui sinergi BUMN. Lalu selanjutnya, penggunaan teknologi informasi pada PT KAI. Contoh penerapan TI yang terdapat pada beberapa slide sebelumnya adalah modernisasi sistem pertiketan, pembuatan aplikasi KAI Akses, membentuk layanan kontak center, pemberlakuan e-boarding pass, tiket vending machine, transaksi cashless, pembelian tiket. Lalu saya akan menjelaskan mengenai KAI Akses. KAI Akses adalah aplikasi pemesanan tiket kereta api yang dikembangkan dan diterbitkan oleh PT Kereta Api Indonesia sejak tahun 2014. Aplikasi ini diluncurkan pada tanggal 4 September 2014. Pada awalnya KAI Akses hanya menawarkan fitur pemesanan tiket kereta api, baik jarak jauh maupun menengah. Tetapi saat ini KAI Akses sudah merambah ke pemesanan tiket kereta api lokal, pembatalan, pengubahan nomor kursi, dan pengubahan waktu keberangkatan. KAI Akses ini sendiri sudah mengalami beberapa perubahan. Yang pertama adalah Kereta Api Indonesia Mobile Application. Kereta Api Indonesia Mobile Application atau KABILA ini adalah cikal bakal pembuatan KAI Akses. KABILA memiliki fitur sebagai berikut, yaitu jadwal dan tarif kereta api, penawaran khusus, ruang obrolan, menu restoran KA, program loyalitas dengan Mileage Reward, dan KABILA saat itu masih menggunakan pemesanan tiket berbasis SMS sesuai dengan teknologi yang berkembang kala itu. Pada tahun 2013, aplikasi ini berkembang dengan dimasukkannya pemesanan tiket secara daring. Aplikasi ini hanya berjalan pada ponsel cerdas BlackBerry serta ponsel berbasis Java. Lalu selanjutnya, KAI Akses versi pertama dan kedua, tahun 2014 sampai 2017. Aplikasi ini memiliki 8 fitur utama, yaitu profil, berita, pesan tiket,
jadwal, cek booking, riwayat, peta lokasi, tentang, atau about us. Dalam versi pertama KAI Akses, fitur jadwal dapat langsung terhubung ke pesan tiket jika pengguna berencana untuk naik kereta api. Perbedaan antara versi pertama dan kedua berada pada tampilannya. Tampilan versi pertama memiliki latar biru, sedangkan versi kedua memiliki latar putih. Lalu selanjutnya KAI Akses versi ketiga, 2017-2019. Di versi ketiga ini ada fitur baru seperti Emoda, Porter, Meals, Chat with Loco, dan e-magazine atau majalah rel dan on track. Pada 2 Oktober 2017, fasilitas boarding pass elektronik mulai diimplementasikan pada versi ketiga KAI Akses. Dalam rangka memperingati Hari Kereta Api Nasional ke-73, fitur pembatalan, pengubahan jadwal, KA lokal, dan dompet elektronik ditambahkan dalam KAI Akses. Sejak 1 Maret 2019, semua KA lokal bisa dipesan melalui KAI Akses. Lalu selanjutnya revisi pada menu utama adalah Intercity Train, Local Train, Airport Train, dan Food on Train. Fitur-fitur lainnya yang juga mendukung fitur-fitur utama ini adalah pembatalan, pengubahan nomor kursi, pengubahan waktu keberangkatan, serta boarding pass elektronik yang hanya dapat diunduh 2 jam sebelum keberangkatan kereta api. Lalu selanjutnya KAI Akses versi keempat, 2019 sampai sekarang. Pada versi keempat, tampilan menggunakan latar belakang putih dan langsung diarahkan ke pemesanan tiket, sehingga calon penumpang dapat langsung memilih KA antar kota atau KA lokal. Dalam rangka memperingati Hari Kereta Api Nasional ke-75, PT KAI menghidupkan kembali program loyalitas dengan nama Rail Point, serta pembayaran menggunakan kode QR Standar Indonesia, atau KRIS. Lalu selanjutnya fungsi teknologi informasi pada PT KAI. Teknologi informasi sangat berperan vital dalam perkembangan PT KAI. TI berfungsi untuk memberikan kemudahan layanan modern PT KAI yaitu Rail Ticketing System atau RTS yang dimulai semenjak dirilisnya aplikasi KAI Akses sangat memudahkan dan menguntungkan bagi pelanggan dalam menggunakan layanan PT KAI karena menggunakan aplikasi dapat menghemat waktu dan biaya transaksi. Selain untuk pelanggan, TI juga berfungsi untuk menghemat biaya operasional perusahaan. Karena dengan berubahnya layanan via online dapat memangkas biaya operasional dengan cara menutup loket-loket penjualan tiket yang masih dilakukan secara manual. Beragamnya komoditas barang, pola angkutan, mekanisme pembayaran dari mitra-mitra, serta proses bisnis angkutan barang yang kompleks mendorong KAI mengembangkan aplikasi untuk menangani hal tersebut. Perkembangan teknologi informasi membantu KAI untuk menerapkan satu aplikasi untuk mengelola dan memantau sistem bisnis. Lalu selanjutnya ada dampak penggunaan teknologi informasi pada PT KAI. Dampak positifnya, transformasi PT KAI melalui penggunaan teknologi informasi tersebut mengantarkan PT KAI membuahkan hasil baik. Pada periode 2012 sampai 2017, pertumbuhan volume penumpang meningkat rata-rata sebesar 13,2% dan pertumbuhan pendapatan sebesar 19%. Selain itu, transformasi yang telah dilakukan PT KAI juga membawa Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro, mendapatkan penghargaan Transformation Achievement dari Asosiasi Contact Center World atau CCW. Beliau menerima penghargaan ini pada Jumat 27 Oktober 2017 di Hotel Grand City, London. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden CCW, Raj Wadhwani. Pada kesempatan ini, PT KAI yang diwakili oleh Manajer Customer Relations dan Digital Community, Ernie Sylvian Purba, membawakan presentasi berjudul 5 Years Wonderful Journey. Presentasi ini sukses mendapatkan perhatian dan apresiasi yang baik dari para peserta dan juri kegiatan, sehingga membawa PT KAI memperoleh penghargaan tersebut. Lalu dampak negatifnya adalah dengan transformasi ini akan meningkatkan angka pengangguran karena dengan adanya sistem informasi akan ada pekerjaan yang terotomatisasi oleh sistem, yang membuat peran manusia pada pekerjaan tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi. Lalu ada juga kemungkinan data yang tersimpan pada sistem sewaktu-waktu bocor dan merugikan pemilik data. Lalu rekomendasi terkait masalah penggunaan sistem dan teknologi informasi di PT KAI. Karena belakangan ini sedang marak pencurian data pengguna dan kebocoran data pengguna sebuah aplikasi, mengenai transformasi digital yang dilakukan oleh PT KAI, saya ingin merekomendasikan untuk memperkuat keamanan cyber sistem informasi yang dikelola oleh PT KAI, agar tidak mudah dibobol atau terjadi kebocoran data. Karena data-data penting yang terdapat pada sistem jika sampai jatuh ke tangan orang yang salah, lalu disalahgunakan, akan menimbulkan kerugian bagi si pemilik data. Lalu kesimpulannya, teknologi informasi banyak memberikan pengaruh terhadap kemajuan PT KAI. Transformasi digital yang mereka lakukan memberikan banyak kemudahan kepada pelanggannya dan juga memberikan keuntungan dari segi finansial bagi PT KAI itu sendiri.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.